bersama-sama. Saya bangga Pak Kanwil, Bapak mengirim orang-orang terbaik. Jadi dari mulai teman Pak Kris dan teman-temannya, Pak Asis Dakim dan seluruhnya, Pak Douglas juga, teman-teman semua selalu bersinergi terkait dengan berbagai kegiatan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Rasa-rasanya jarang Pak di kita di Jakarta Utara ada kejadian orang asing yang melakukan tindakan di luar hukum. Sinergi ini dilakukan, kami sering memberikan ruang waktu untuk memberikan kepada teman-teman dari imigrasi untuk melakukan sosialisasi. Bahkan sekali lagi di kantor wali kota, bahkan Pak Douglas itu sering membuka pelayanan hari Sabtu Minggu, kami sampaikan kepada camat lurah. Dan alhamdulillah ini salah satu wujud bentuk terobosan bagaimana kita melakukan pelayanan keimigrasian. Yang terakhir ada Pak Hesbang, ada seluruh dari dinas Sudi Dukcapil segala macam. Prinsip kami siap membantu setiap pelaksanaan kegiatan di PTI, baik di imigrasi Jakarta Utara maupun di imigrasi Tanjung Priok. Ya, semoga mudah-mudahan saya sepakat tadi seperti disampaikan oleh Pak Kanwil, minimal kita ketemu 1 bulan sekali untuk bertatap muka. Tapi katanya apa tadi, walaupun muka beda tuh apa tadi Pak Yakin? Apa tadi ya? Yang rasa tetap sama gitu ya. Jadi walaupun misalnya waktu kita tetap berbeda, tujuan kita tetap berbeda, tapi satu rasa bahwa kita prinsip memberikan pelayanan masyarakat. Yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada mensukseskan penyelenggaraan pemilu kada di DKI Jakarta, dan kami yakin Jakarta Utara termasuk tim orangnya adalah tim orang-orang yang terbaik. Karena selama ini sekali lagi sinergitas komunikasi yang dibangun dalam sebuah wadah tim orang ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu yang kampanye apa demo itu? Kampanye luar biasa, keterpanggilan warga negara asing untuk ikut berpartisipasi aktif ya, dalam kegiatan di wilayah kedaulatan kita. Namun partisipasi aktifnya itu melanggar ketentuan hukum di negara kita, dan ini jangan sampai terjadi. Ya, baik gangguan langsung maupun tidak langsung, misalnya keberadaan orang asing yang aktif di medsos, aktif di kanal-kanal karena dunia ini menjadi kecil, sempit, dekat karena kemampuan manusia mengembangkan ilmu gaibnya Allah melalui teknologi. Dan kita hari ini pun merasakan langsung. Setiap bangun tidur Pak Kadip dan Pak Suman kehidupan masyarakat, ya, pemerintahan berbangsa dan bernegara, yang ringan dan yang lucu, tapi langsung berpengaruh terhadap psikologis ya kita. Paling tidak kita bertanya, apa betul ya saat ini kondisi kita tidak baik-baik saja, sehingga kita saya merasa bahagia, saya merasa bangga rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh unsur tim Pora di kantor imigrasi atau di lingkungan kota administrasi Jakarta Utara. Ini luar biasa Pak Asbem, kayaknya baru rapat koordinasi tim Pora Jakarta Utara yang dihadiri sekian banyak anggotanya secara lengkap. Bahkan Sri Kandi di kecamatan, kayaknya Pak Asbem ini nggak bisa pisah dari Sri Kandi ya. Arjuna sih memang ya Pak Asbem. Jadi kawal oleh para camat, bahkan tadi terlihat ada menyajikan layanan unggul bagi masyarakat khususnya di Jakarta Utara ini, sehingga masyarakat di Jakarta Utara makin percaya bahwa kantor imigrasi Jakarta Utara sebagai kepanjangan tangan instansi vertikal. Kami ini kan instansi vertikal Pak Asmi, namun kami berkomitmen menjadi kesatuan yang utuh dari pemerintahan di kota ini, juga terutama bagi masyarakat. Contoh 3 launch imigrasi
yang dioperasionalkan full dalam 1 minggu, termasuk Sabtu dan hari Minggu. Nah, ini luar biasa, mendapat respon positif dari masyarakat untuk menggunakan lounge tersebut, termasuk di mall ya. Ada di mall 5 ya Pak Kadip ya. Ada 5 mall itu juga. Walaupun dalam keterbatasan jumlah SDM Pak Kris ini pegawainya hanya nggak sampai 100 ya, 75 ya, 95 orang, mengcover kebutuhan masyarakat Jakarta Timur yang berjumlah 2 juta ya Pak. Oh ya, di buletin 2 juta ya Pak ya. Untuk saudara boleh kan Pak? 2 juta orang, ya begitu juga Pak Douglas berapa pegawai? Sama 75. Adil betul ya Pak Kadip. Kasih 75 supaya nggak saling ini. Terima kasih sudah membuktikan bahwa teman-teman jajaran imigrasi Jakarta Utara juga Tanjung Priok untuk berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam penerbitan paspor, terus segala kebutuhan. Tadi sebulan sekali ya informasinya di pemerintah, kantor pemerintah kota administrasi melakukan pelayanan di luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu lah untuk kami. Saya nggak bisa ngasih apa-apa sama Douglas sama Chris selain doa. Semoga apa yang teman-teman berdua lakukan bersama jajaran masing-masing menjadi penyebab brother berdua makin terbuka akses karir menjadi lebih baik. Kepala daerah, khususnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang durasinya tinggal berapa hari lagi ya Pak? Nggak sampai 60 hari, ya nggak sampai 60 hari lagi. Insya Allah hajat tersebut amanah untuk kita bisa kita laksanakan sehingga tahun politik 2024 ini bisa kita paripurnakan. Ya, di kota administrasi Jakarta Utara sukses di tahun politik, mulai dari pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, dan juga pemilu kada. Insya Allah penyelenggaraan pemilu kada nanti berjalan netral, berjalan dengan damai, berjalan dengan sesuai ketentuan atau amanah undang-undang. Eksistensi orang asing di wilayah kedaulatan negara kita tercinta Republik Indonesia, karena orang asing itu kan manusia. Manusia itu dinamis, dalam hitungan sekedip mata bisa berubah. Dia datang dengan niat baik, setelah tiba mungkin belum juga mendarat, sudah di penerbangan ada niat lain. Termasuk dalam pelaksanaan pemilu nanti juga kita harus antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul atas peranan atau keberadaan orang asing, baik sengaja maupun tidak sengaja, melakukan tindakan-tindakan, perbuatan, upaya-upaya yang bisa mengganggu stabilitas pelaksanaan pemilu kada secara khusus maupun stabilitas keamanan pada umumnya di kota administrasi Jakarta Utara. Pasti kita sepakat kita tidak menginginkan keadaan itu, betul? Betul. Karena kalau ada yang pengen tidak kondusif, itu nanti perlu penguatan kerohanian. Karena kita ketahui di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta ini, di kota administratif maupun kabupaten ada Timpora. Itu adalah perintah undang-undang bentukan Timpora, di mana anggotanya adalah seluruh elemen pemerintahan dari tingkat kota sampai kelurahan. Bahkan juga ada lembaga-lembaga masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, kantor imigrasi Jakarta Utara yang wilayah kerjanya adalah di wilayah kota administrasi Jakarta Utara melakukan rapat koordinasi
juga mengoptimalkan peran tugas dan fungsi, khususnya menghadapi pemilu kada. Kita ketahui tinggal menunggu hari pelaksanaan pemilu kada. Tentunya kita semua, baik pemerintah dan masyarakat, berharap pelaksanaan pemilu kada bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan, utamanya berjalan demokratis, juga netral bagi pihak-pihak yang harus netral, dan tentunya juga harus aman dan damai. Untuk itu salah satu yang kita pahami adalah potensi buruk atas keberadaan orang asing, karena ini hubungannya dengan imigrasi. Kita mengantisipasi munculnya potensi-potensi keburukan. Jangan sampai ada orang asing yang melakukan tindakan, melakukan aktivitas, dan melakukan hal-hal lain yang berdampak kontraproduktif terhadap pelaksanaan pemilu kada. Itu makanya tim Polra wajib mengambil peranan yang lebih efektif, lebih aktif. Memang potensi gangguannya seperti apa nih? Sebagaimana juga pernah muncul, misalnya ada orang asing kampanye, orang asing menggunakan media sosial untuk promosi-promosi yang kontraproduktif terhadap keberadaan jurnalis asing yang meliput pemilu kada. Karena mungkin pemilu kada Jakarta ini akan lebih heboh dari pemilu legislatif dan presiden. Ada kasus kan yang di Pak, yang ada orang asing yang datang ke Indonesia terus jadi pekerja seks komersialnya di Jakarta seperti apa Pak? Apa pengawasan kita? Ya, saya bilang tadi kan potensi gangguan atas pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang itu kan selalu ada di mana saja, termasuk di Jakarta. Namun ketika kami dan tim pengawas orang asing di Jakarta ini solid, melakukan langkah-langkah strategis dan efektif, hal tersebut bisa kita cegah. Peningkatan pengawasan di menjelang pilkada ini apa aja kira-kira Pak di bidang? Nah, ini dibahas lah dalam rapat ini, bagaimana strategi yang efektif. Ya? Strategi rahasia. Perlawanan kan mulai ada pada saat secara administratif kita sudah bisa menggunakan sistem berbasis teknologi, bisa terpantau, dan juga pengawasan lapangan. Kita termasuk pengawasan lapangan itu dibentuklah tim Polra. Ya? Sejauh ini sudah ketemu kasusnya Pak? yang langsung kampanye Enggak ada, belum. Ya? Oke, cukup ya. Terima kasih ya semua ya.